Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 13, surat Ibrani pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan cocok dengan lagu yang tadi saudara angkat ya. Saya akan bicara tentang peliharalah kasih persaudaraan. Saya mulai, nasihat dan doa selamat. Ayat pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2, saudara. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sama-sama, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Kalau kita baca surat Ibrani, kita akan menemukan bagaimana surat ini punya doktrin Kristen yang sangat kuat. Karena di situ dibicarakan tentang keunggulan-keunggulan dari Kristus. Kalau saudara buka surat Ibrani, di situ bicara tentang Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Tetapi dalam seketika waktu juga Yesus itu lebih rendah dari para malaikat. Saudara akan beranjak lagi, akan menemukan ada satu hari perhentian, yakni hari Sabat, yang Tuhan sediakan kepada orang-orang percaya. Lanjut lagi, di situ berbicara tentang persembahan yang sungguh-sungguh dikenan oleh Allah. Dan saudara akan juga menjumpai di pasal 11 dan pasal 12, di situ berbicara tentang tokoh-tokoh iman, orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Sebagai penutup dari surat Ibrani, maka di pasal 13 ini berisikan tentang nasihat dan doa selamat. Nah, kalau bicara tentang nasihat, artinya sesuatu yang serba lemah lembut. Dan itu dirindukan supaya orang-orang yang sudah menjadi Kristen itu melakukan. Kalau saudara baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-25, ada banyak sekali nasihat dan doa selamat di situ. Nah, saya akan bicara satu poin saja tentang peliharalah kasih persaudaraan. Alkitab berkata bahwa nubuat manusia itu tidak sempurna, karunia itu bisa berakhir, tetapi kasih itu selama-lamanya. Jadi karunia yang saya dan saudara sebagai orang Kristen harus miliki adalah kasih saudara-saudara. Karena kalau bicara tentang karunia-karunia roh, ada 9, kita pasti berbeda-beda. Dan tidak semua orang Kristen dapat karunia yang sama. Karena itu adalah pemberian dari Allah, dan Allah itu tahu memberikan kepada orang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi yang namanya adalah kasih, semua orang Kristen harus memilikinya. Sebab kasih itu saudara-saudara menjangkau semua yang ada. Ya, bukan cuma untuk orang-orang percaya, tetapi juga untuk orang-orang yang belum percaya. Sehingga kata kasih persaudaraan di dalam teks ini, dia menggunakan kata Philadelphia. Kalau saudara baca di surat Korintus menggunakan kata agape. Sementara di dalam teks ini menggunakan kata Philadelphia. Kata Philadelphia atau kasih persaudaraan adalah kasih yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang punya hubungan dengan kita, tetapi orang-orang juga yang ada di luar sana yang tidak memiliki kedekatan atau hubungan dengan kita, itu mereka wajib untuk mendapatkan kasih. Dan Philadelphia adalah kasih persaudaraan yang harus tinggal tetap, tidak boleh beranjak. Inilah yang menjadi dasar saya dan saudara harus memelihara kasih persaudaraan. Ini penting saudara-saudara, karena saya yakin dan percaya kita manusia ini hidup
kita ini adalah makhluk sosial. Waktu Tuhan ciptakan Adam di Taman Eden, Adam itu kasih nama semua binatang. Adam itu menikmati semua ciptaan Tuhan. Tapi Alkitab berkata Adam itu kesepian. Sehingga Allah melihat bahwa tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Makanya dia itu buat Adam tidur dan dia mengambil salah satu rusuk dari Adam dan membangkitkan seorang penolong, yakni Hawa atau perempuan, untuk berdampingan dengan Adam. Jadi saudara boleh jujur, atau kita semua boleh jujur bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa. Biar kita mau ibadah non-stop, namanya kita manusia, saya yakin kita perlu yang namanya hubungan kasih antara kita dengan sesama saudara-saudara seiman, keluarga kita, bahkan juga orang-orang di luar sana yang sudah melihat saya dan saudara itu ada di dalam Kristus. Nah, saya akan bagi saudara-saudara ada 2 poin untuk kita semua. Cara memelihara kasih persaudaraan adalah yang pertama kita temukan di ayat yang kedua. Yakni, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Cara saya dan saudara memelihara atau merawat kasih persaudaraan adalah jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Ini penting sekali, karena ketika saya dan saudara memberi tumpangan kepada orang, maka Alkitab mencatat bahwa dengan tidak sadar, atau dengan tidak saya dan saudara ketahui, saya dan saudara sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Saya beri contoh yang pertama. Dalam Kejadian 18 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saudara catat saja. Pasti saudara sudah tahu kisah ini. Abraham itu sedang duduk saudara di bawah pohon. Tiba-tiba ada 3 orang malaikat datang dan menjumpai Abraham. Dan ketika mereka menjumpai, maka Abraham ini tidak tahu bahwa mereka itu adalah malaikat Tuhan. Tapi karena budaya pada waktu itu, seseorang yang bertamu kepada rumah seseorang atau tempat seseorang, maka orang itu harus layak untuk diterima. Sekalipun dia tidak kita kenal, tapi namanya orang bertamu, maka dia harus diterima. Abraham langsung menerima mereka dan suruh mereka membasuh tangan dan kaki mereka. Tapi bukan cuma sampai di situ. Alkitab berkata, dia suruh mereka tinggal sebentar supaya dia menjamu mereka. Maka dia pergi kasih tahu kepada istrinya Sarah untuk mengolah makanan yang terbaik. Menyediakan dadi dan susu. Dadi itu adalah yogurt, saudara-saudara. Kemudian juga menyediakan bagi mereka hidangan supaya mereka itu menikmatinya. Dan Alkitab berkata, Abraham dan Sarah menjamu 3 orang malaikat itu dengan terbaik. Mereka tidak tahu bahwa yang datang ini adalah malaikat Tuhan. Mereka tidak tahu. Atau yang disebut di dalam teologi adalah teofani. Atau penampakan dari epifani, yakni malaikat Tuhan. Singkat cerita, selesai mereka dijamu, maka malaikat itu berkata, "Di mana istrimu?" Maka dia berkata, bahwa tahun depan seperti saat ini juga istrimu akan menggendong seorang anak laki-laki. Waktu Sarah dengar saudara, Sarah tertawa. Tapi firman Tuhan lanjut berkata, adakah yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Berarti ketika saya dan saudara menjamu seseorang, entah dengan makanan, entah dengan minuman, atau dengan perbuatan kasih model seperti apapun, itu tidak akan pernah sia-sia, saudara-saudara. Tidak heran Alkitab juga berkata, kalau engkau menerima seorang nabi,
dan engkau memberikan secangkir air putih saja kepada dia yang adalah salah satu muridku, maka upahmu tidak akan pernah hilang. Saudara lihat, hanya air putih satu cangkir saja, upah saya dan saudara tidak akan pernah hilang. Saya pernah pergi doakan, ada satu ibu, anaknya ulang tahun, minta saya pergi doakan. Jadi saya pergi dengan istri, dengan mama gembala, kami pergi bawa kue, saudara-saudara. Tidak enak kan, orang udah undang, suruh pergi doa, namanya anak kecil, jadi ya beli kue tidak usah mahal-mahal, ya 80-90 ribu, tapi buat lucu-lucuan aja sih, begitu. Jadi kami pergi, kami ucapkan selamat, kami cium, ya ngobrol. Singkat cerita, saya langsung berdoa untuk anaknya yang ulang tahun. Tahukah saudara, sampai kami pamit pulang, air satu gelas pun juga tidak keluar. Kalau bicara tentang untung rugi, saya rugi. Waktu rugi. Ya kan? Uang keluar, beli kue. Kalau mau hitung-hitungan, saya pasti rugi. Tapi dari sini saya belajar, orang-orang model seperti demikian kurang baca Alkitab. Kalau orang baca Alkitab, belajar firman Tuhan, saya yakin dia tahu apa yang harus diperbuat. Jangankan kasih keluar yang enak-enak atau yang mahal di kulkas saudara, tapi apa yang ada saja dan itu diberikan. Dan kalau dia adalah seorang murid Tuhan atau hamba Tuhan, saya yakin upah kita tidak akan pernah hilang. Karena bicara tentang saya dan saudara jadi anak Tuhan, salah satu hal yang kita harus miliki adalah kemurahan hati. Kemurahan hati itu berbeda dengan hambur, saudara, atau pamer kekayaan. Tidak. Kemurahan hati adalah berbicara tentang orang-orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Ketika Tuhan menggerakkan dan kita berjumpa dengan mereka, maka saya dan saudara tidak boleh tahan-tahan untuk menolong mereka. Harus, saudara. Karena kalau kita tidak melakukan, saya yakin hati kita tidak akan tenang. Pasti tidak akan tenang. Namanya kalau Roh Kudus bicara, Tuhan dorong saudara-saudara. Tidak bisa saya dan saudara itu bantah-bantah. Saya pernah pergi pelayanan. Waktu pulang pelayanan, saudara, Tuhan bilang berkati anak muda itu. Saya tidak tahu ini anak muda, ini sekolah teologi, saudara-saudara. Tapi saya pikir saya baru ketemu dia, masa saya langsung berkati sih. Akhirnya saya coba untuk menahan ketika Roh Kudus itu bicara kepada saya. Pulang sampai rumah saya tidak tenang. Maka saya coba kontak anak ini, saudara-saudara, karena dia punya sahabat atau teman adalah salah satu anak muda di gereja saya. Saya tanya, itu teman dari mana? Oh, dia bilang itu teman adik tingkat sih, kuliah begitu. Oh, kuliah, sekolah pendeta. Oh iya. Akhirnya tahu ke saudara, saya ajak dia dengan anak muda ini untuk makan malam. Makan gak mahal-mahal, gak sampai 100 ribu. Tapi karena saya sudah rasa kemarin Tuhan bicara, saya harus lakukan ini. Akhirnya saya ajak makan dan habis makan saya kasih dia amplop berkat. Karena waktu itu, kemarin itu saya baru dapat berkat. Orang memberkati. Jadi Tuhan bilang udah perpuluhannya kasih ke dia aja begitu. Wih, saya tahan-tahan saudara tapi nggak bisa tidur. Susah. Akhirnya saya cari dia saudara, ajak makan, kasih dia berkat. Dia bukan anak di gereja saya baru pertama ketemu. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, saya dan saudara tidak boleh tahan. Makanya, saudara kalau baca firman Tuhan, salah satu orang yang ada di neraka adalah orang kikir loh. Apa sih hubungannya dengan neraka dengan orang kikir, saudara? Sebenarnya kalau saudara belajar, orang yang kikir adalah orang yang menyembah dewa Mamon atau dewa uang. Hidupnya, hatinya dikuasai oleh Mamon. Sehingga dia bingung mau mengabdi kepada Allah yang mana. Karena kalau saya dan saudara mengabdi kepada dua Tuhan,
saudara tidak akan pernah bisa memilih mana yang pasti. Nah, kita harus memilih satu yang pasti. Dewa uang atau Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, maka saya yakin saya dan saudara akan punya kasih seperti Kristus. Walaupun kita tidak ada, tapi kita harus belajar untuk memelihara kasih persaudaraan dengan cara adalah jangan lupa memberi tumpangan. Saudara tahu ada satu kitab orang Israel sebelum Alkitab itu selesai ditulis. Namanya adalah kitab Didake. Alkitab sebelum selesai ditulis, pengajaran para rasul, itu mereka menggunakan perjanjian lama dengan kitab Didake. Dan salah satu yang ditulis di dalam kitab Didake adalah, orang-orang Kristen, mereka harus menyambut orang-orang yang sudah percaya, yang mau pergi ke satu kota, tetapi karena kota itu akan tiba mereka malam, maka mereka harus mampir atau transit di tempat kalian. Dan kitab Didake ini mencatat, kalau seseorang itu mampir, maka paling lama adalah 2 hari dia tinggal di rumah tersebut. 2 hari. Kalau dia 3 hari, saudara, dia bukan hamba Tuhan yang benar, atau bukan orang Kristen sejati. Dia hamba Tuhan palsu atau orang Kristen palsu. Batasnya cuma 2 hari. Karena 2 hari itu tidak menjadi keberatan bagi sang tuan rumah. Kalau sudah sampai 3 hari itu sesuatu yang memberatkan. Sehingga waktu orang-orang yang berjalan dalam satu kota, mereka mau pergi ke kota yang lain, tapi karena sudah jauh malam, mereka harus transit di kota tersebut. Dan kalau ada orang percaya di situ, orang percaya itu wajib menerima orang tersebut. Tidak heran, memberi tumpangan di sini pun juga bukan soal makanan minuman, tapi juga memberi rumah kita, kamar kita untuk menolong. Saudara dan saya pasti ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Iya kan? Dia sedang melakukan perjalanan dari mana, saudara? Dari Yerusalem mau ke Yeriko. Dan Alkitab berkata, dia itu, saudara, dijarah habis-habisan. Nah, pencuri itu berbeda dengan penyamun. Kalau penyamun pada zaman itu dia bukan cuma curi, tapi kalau bisa dia pukul itu orang sampai meninggal. Dan tahu ke saudara, dalam perjalanan di daerah Palestina pada waktu itu jalan itu, saudara, berkelok-kelok dan bebatuan. Sehingga para penyamun ini sering sekali bersembunyi di balik bebatuan tersebut. Tapi Alkitab berkata, waktu orang ini, saudara, dijarah, dirampok, dipukul, bahkan hampir mati, lewatlah 2 tokoh rohaniawan. Ya kan? Yang pertama tidak mau tolong. Yang kedua pun juga tidak mau tolong. Tapi ada seorang Samaria yang pas lewat, saudara-saudara. Akhirnya dia tidak tega dan dia menolong orang tersebut. Dia balut dengan apa? Minyak dan anggur. Dia naikkan orang itu di atas apa, saudara? Keledainya. Bayangkan, itu orang yang naik, dia yang jalan kaki. Makanya kalau bicara tentang murah hati ini, saudara, berat. Saudara pikir firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini ringan, ini berat loh. Secara doktrinal mungkin tidak terlalu berat, tetapi secara praktek ini berat. Betul, saudara? Orang ini yang naik di atas binatang, dia yang jalan. Dia sampai ke tempat penginapan, dia baringkan orang itu. Dan dia kasih tahu kepada penjaga penginapan, saya kasih kamu uang. Tetapi kalau kamu belanja lebih daripada ini, besok aku akan datang dan menggantikannya. Sebenarnya cerita ini Yesus sedang menampar orang-orang Yahudi yang berkata bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah, tetapi secara praktek mereka tidak memiliki kasih. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu lebih najis dari orang-orang kafir.
Padahal mereka ini kan satu darah. Mereka ini kan keluarga. Mereka punya bapak satu saudara, Yakub. Tapi karena pembuangan saudara, kerajaan terpecah, mereka terbagi-bagi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu lebih kafir dari orang Romawi. Tapi lewat cerita ini Yesus mau berkata bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang kafir. Di hadapan Tuhan semua orang layak untuk mendapatkan kasih persaudaraan. Jadi kalau saudara lewat tempat di mana lihat situasi yang kayaknya ini perlu saya dan saudara tolong, saya dan saudara harus untuk menolong. Kadang-kadang kita juga takut-takut. Karena malam-malam ada orang yang tahan di tengah jalan, kita mau muat sebentar takut orang jahat saudara-saudara. Tapi saya yakin kalau dia orang baik yang layak ditolong, Tuhan akan taruh intuisi itu di dalam saya dan saudara punya hati untuk apa? Menolong. Dan saya tinggal di Kupang ini sudah 8 tahun. Saya banyak tolong orang di jalan. Banyak sekali. Saya sudah pernah cerita di sini atau di Patra atau di Alfa Omega belum ya. Waktu itu saya antar saya punya adik pulang dari rumah sakit Mamami karena kerja di Mamami. Naik dari Benteng, ada satu bapak tua tinggal di Fatveto. Dia jalan pakai tongkat, tiba-tiba dia jatuhlah di depan gereja baptis tuh. Ada parit di situ. Tahu ke saudara, waktu dia jatuh, itu kepalanya ini, matanya bocor semua. Dan pas saya lewat dari situ saudara, orang semua lewat. Saya kencang dari bawah saudara, tapi saya langsung rem di tambal ban samping kantor lurah tuh. Saya langsung turun dan saya bilang, aduh bapak kasihan. Saya langsung angkat dan akhirnya orang-orang yang mungkin lihat saya udah tolong tidak bisa karena bapak tua agak gemuk. Langsung mereka bantu saya. Tiba-tiba ada seorang saudara bersama dengan istrinya keluar dari parkiran gereja itu. Dan saya minta tolong supaya muat bapak ini pergi ke rumah sakit yang terdekat, Angkatan Laut atau Wirasakti. Tapi bapak dan ibu ini mungkin kaget karena minta tolongnya bawa orang yang celaka berdarah-darah. Sementara mobil mereka baru selesai dicuci. Akhirnya mereka bilang, Pak, tidak bisa Pak, kami mau pergi. Saya tidak tahu itu pendeta di situ atau bukan. Intinya dia keluar dari halaman gereja tersebut. Dan dari situ saudara, saya tahan angkut dan akhirnya saya pimpin angkutan itu pergi ke rumah sakit Angkatan Laut. Saya sampai langsung parkir, saya langsung masuk di IGD dan panggil perawat untuk keluar. Langsung mobil sampai, langsung mereka angkat masuk di rumah sakit IGD, masuk ke dalam. Kemudian mereka tanya saya karena saya yang bawa seorang diri. Sopir dengan konjak udah pergi. Saya bilang, saya nggak tahu bapak ini dari mana begitu. Karena saya pas lewat aja dari depan Benteng Fatveto. Maka mereka obati bapak tua, beliau kira-kira 10 menit beliau sadar. Maka ditanya, bapak tinggal di mana? Bapak tinggal di Fatveto. Bapak paham apa? Dia kasih tahu dia punya paham. Waktu saya ingat dia punya paham, ternyata saya agak tahu anaknya. Pak Yeri pasti tahu. Yang badan besar di Fatveto ini siapa? Oh, Yanto, Lekman. Yanto punya bapak. Ternyata Yanto punya teman itu adalah saya punya teman juga yang sama-sama di Brigadir Meo. Saya langsung minta nomor dia, saya telepon dia dalam perjalanan menuju Oesau. Langsung dia balik kembali saudara dan pergi ke rumah sakit Angkatan Laut. Dia minta terima kasih kepada saya. Saya bilang tidak apa. Pas mumpung saya lewat, jadi saya itu tolong. Wih, bicara tentang murah hati kasih ini berat saudara. Berat saudara-saudara. Makanya semua ini bisa hilang, bisa lenyap. Bahasa roh kita ini bisa berhenti. Nubuat ini tidak sempurna. Karunia ini saudara bisa Tuhan ambil. Tapi kasih itu tetap selama-lamanya. Jadi apa yang saya dan saudara bisa perbuat hari ini kepada sesama saudara seiman dengan cara memberi tumpangan.
Mari kita praktekkan. Ya, tidak usah mahal-mahal, tidak usah yang heboh-heboh. Yang biasa saja. Saya yakin kalau itu kita lakukan, maka kasih persaudaraan itu akan tetap terpelihara. Ya kan? Waktu kita lakukan itu, kita punya keluarga double. Bukan keluarga secara darah saja, tapi keluarga di dalam Tuhan. Itu keuntungannya buat saya dan saudara. Jadi kalau apa yang bisa saya dan saudara perbuat, mari perbuat. Ini nasihat yang penulis Ibrani sampaikan kepada orang Kristen pada waktu itu, dan saya dan saudara juga pada malam hari ini. Apa yang bisa kita perbuat, mari kita perbuat. Saya waktu kuliah di Bandung, saya terkenal mahasiswa yang paling kikir, saudara. Serius. Mereka tanya, Andre Saleh itu anak paling kikir. Saya kikir tapi saya uang paling banyak. Karena saya main musik di gereja, pindah-pindah, saya full timer di gereja dapat gaji. Saya satu-satunya mahasiswa yang masih kuliah tapi bisa beli motor 18 juta. Pakai uang dari pelayanan. Tapi saya ingat betul, waktu Tuhan bawa saya ke Aceh pelayanan, di situ saya lihat ternyata orang-orang di sana tuh butuh kasih Tuhan. Makanya moto dari orang misi itu selamatkan jiwa berapapun harganya. Saya mulai belajar, ternyata jadi orang kikir itu tidak bagus. Harus jadi orang yang murah hati. Saya belajar. Dan salah satu syarat jadi seorang pemimpin rohani, kalau saudara baca surat 1 Timotius, persyaratan salah satunya adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang yang harus murah hati atau rajin memberikan tumpangan. Jadi pendeta itu harus murah hati, saudara. Pendeta jangan hanya begini, saya dari jemaat udah kasih kolektif, perpuluhan, sumbangan, tapi pendeta tidak pernah mau untuk murah hati. Harus murah hati. Pas kita ingat ada anak-anak di gereja, anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, orang tua, pas ulang tahun dan Tuhan gerakkan kita untuk memberkati. Saya orang yang paling tidak tahan ketika Tuhan gerakkan, saudara. Paling tidak bisa. Saya harus lakukan supaya hati itu lega, saudara. Plong. Karena kalau itu dibawa tidur tidak lakukan, aduh besok akan terus itu intimidasi. Suara itu akan datang. Berkati, menabur, dan lain sebagainya. Kalau itu kita lakukan, saya percaya. Waktu kita memberi, orang mungkin tidak bisa balas kita. Tapi mereka berdoa buat kita. Itu Tuhan akan kirim berkat untuk saya dan saudara. Kan Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saya dan saudara. Tidak heran saya kalau khotbah di mana-mana, PD gemit. Kalau saya khotbah tentang yang namanya pelayanan, kadang-kadang mereka bilang, kami mau pergi ke sini Pak Andre, sumbang dong. Saya sumbang, saudara-saudara. Uang pribadi, uang dari gereja, saya minta bendahara, kasihlah beberapa ratus lah untuk mereka pelayanan. Kita beda sinode. Tapi buat saya untuk pekerjaan Tuhan, rohnya satu, saudara. Tidak boleh ada perbedaan. Doktrin itu dibangun oleh manusia, tapi keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya pegang. Sehingga mari kita belajar di poin yang pertama, kita jangan lupa memberi apa, saudara? Tumpangan. Kalau ada saudara dari Sabu datang, dari Rote, dari Alor, dari Flores, dari Jawa datang, saudara pas di kontak, saudara punya kamar kosong ada, suruh dia numpang, saudara. Siapa tahu orang itu datang bawa berkat, saudara. Kan kita tidak tahu toh. Kita tidak pernah tahu. Saya baru-baru khotbah di satu persekutuan doa. Ada seorang ibu, saudara, anaknya itu lulus PNS di IKN Kalimantan. Orang NTT. Tes lulus. Dia merantau lama sekali, 15 tahun. Dan tinggal sama orang. Satu ketika ada pembukaan pegawai di sana, maka dia coba-coba untuk mau tes. Tidak kebetulan dia buka Instagram, ketemulah dengan salah satu juru bicaranya Pak Jokowi, masih presiden waktu itu.
Beliau adalah salah satu orang penting di kantor gubernur NTT, tapi dimutasi ke Jakarta. Dan memang orangnya pintar. Salah satu juru bicara dari Presiden Jokowi. Maka anak ini, saudara, dengan keberanian DM dia di Instagram. Waktu DM, saudara, ternyata orang ini respon. Dia cerita, "Pak, saya ini begini, merantau, begini, tinggal sama orang. Saya mau coba untuk ikut CPNS di IKN." Maka Pak ini, saudara, langsung respon. Langsung bilang, "Ini nomor HP saya, kamu telepon saya sekarang, kita janjian ketemu kapan." Orang pintar, hebat, punya jabatan di ini negeri, tapi rendah hati luar biasa. Ternyata dia orang Sumba Timur, saudara. Akhirnya tahu ke saudara, beliau bilang begini, "Kamu cari 19 orang NTT yang ada di Jakarta untuk ikut tes ini. Saya akan luluskan mereka semua." Dan tahu ke saudara, mereka 20 orang semua lulus, saudara. Saya waktu khotbah, saudara, pulang ibunya kesaksian, "Pak Andre, dulu saya punya rumah, kalau ada saudara-saudara dari Rote, dari Semau, dari mana aja, kami punya rumah tuh kecil sekali. Bahkan belum lantai, masih tanah. Tapi saya bilang sama mereka, jangan pernah tinggal dan tidur di rumah orang lain. Mampir dan tidur dan tinggal dan makanlah di rumah ini." Ternyata apa yang diperbuat oleh orang tua, saudara, itu Tuhan catat dan Tuhan lihat. Anak orang tua tidak menuai, tapi anak-anak yang makanya waktu kita berbuat kasih, saudara, itu Tuhan tuh tidak akan pernah tutup mata dan lupa, saudara. Tuhan tuh ingat. Makanya waktu saudara baca Matius 5, satu iota atau satu titik firman Tuhan saja pun tidak boleh tidak diajarkan. Harus diajarkan, harus dikhotbahkan. Artinya apa? Firman Tuhan yang mungkin artinya kecil sekali, tapi itu harus disampaikan atau diajarkan. Karena itu firman Tuhan, saudara-saudara. Termasuk nasihat-nasihat yang kita dengar malam hari ini, itu baik untuk saya dan saudara. Karena orang yang menabur kasih, saya yakin dia akan menuai kasih. Betul toh? Orang yang menuai kebaikan, dia akan apa? Menuai kebaikan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi apa yang bisa kita perbuat kepada sesama saudara seiman, bahkan juga sesama saudara yang punya hubungan darah, kalau itu Tuhan gerakan kita, jangan tahan-tahan. Memberkatilah, menaburlah. Saya yakin bukan soal jumlah, nilai besar dan kecil. Tapi ketika kita mau melakukan, orang akan melihat ternyata kita tidak tahan-tahan untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Apa yang kita bisa perbuat? Saya dan saudara punya versi masing-masing. Tapi saya percaya kalau kita buat, itu akan mendatangkan keuntungan bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua nasihatnya adalah ingatlah akan orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih apa? Hidup di dunia ini. Tuhan kasih ingat orang-orang Israel. Dulu kalian tuh orang-orang hukuman. Israel pernah ada di Mesir 430 tahun. Mereka jadi budak di sana, saudara-saudara. Mereka disiksa. Tetapi karena janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan juga Israel, Yakub, maka Tuhan ingat mereka sehingga Tuhan kirim Musa pergi membebaskan mereka. Dan ketika Musa diutus, Alkitab berkata, mereka keluar dari Mesir, saudara-saudara, itu dengan banyak mujizat yang terjadi. Setiap orang yang berjumpa dengan Israel, yang mau mencoba menghalangi mereka untuk masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang apa? Tumpas habis semua. Dan tahukah saudara, mereka adalah orang-orang hukuman. Tetapi karena kasih karunia Allah, mereka jadi orang-orang yang merdeka. Dan ketika mereka sudah jadi orang-orang yang merdeka, bukan cuma secara kebangsaan saja, tapi secara dosa mereka pun juga sudah dimerdekakan. Maka mereka harus yang namanya mengingat orang-orang hukuman. Atau orang-orang yang diperlakukan dengan tidak semena-mena.
Saya suka khotbah di PDGB kan, saudara punya persekutuan doa. Saya suka dengan 3 beban pokok doa tuh. Itu bagus sekali. Ya kadang-kadang ada yang doa lama sekali. Saya pernah khotbah di Sikumana, orang doa 3 beban 25 menit, saudara. Saya habis itu tuh mau jam 6 tuh mau pergi khotbah lagi. Jadi dia habis doa 3 beban jam 5.20. Karena puji-pujian sudah lama, kesaksian banyak, doa 3 beban. Saya khotbah saudara 30 menit saja. Sejak saat itu kalau saya pergi khotbah di itu PD, tidak ada pokok doa yang lama-lama, cepat aja. Ya firman harus lebih banyak kita dengar dong. Kalau mau doa syafaat di kamar sendiri, mau 3 jam juga hantam aja terus. Tapi ini persekutuan doa, banyak orang mungkin ada yang punya urusan dan lain sebagainya. Kan ibadah itu disertai dengan rasa cukup, kan itu berkat saudara. Cukup tuh salah satunya adalah waktu juga harus dipergunakan dengan baik. Nah itu bagus. Doa 3 beban. Pokok doa tentang hamba Tuhan, tentang bangsa dan negara, tentang juga apa? Sosial. Kita ibadah malam hari ini, kita ibadah dengan leluasa. Tapi coba saudara ingat saudara-saudara kita yang ada di daerah mayoritas. Mereka ibadah itu sulit. Saya kan sudah cerita ulang, saya pernah praktek di Aceh 3 bulan, semester 6. Itu kita ibadah saudara, musik kecil-kecil aja. Tepuk tangan tuh begini-begini aja. Padahal harusnya lebih besar, tapi karena daerah saudara yang Kristen itu dihambat dengan luar biasa, ya berhikmat toh. Bukan berarti kita tepuk tangan begini hati kita tidak memuji Tuhan, tidak. Tapi berhikmat saudara. Nah kita perlu mendoakan orang-orang yang sedang ada dalam hukuman. Entah itu karena kebenaran di penjara, entah itu karena dosa mereka dihukum. Kita perlu mengingat mereka. Karena Philadelphia bukan bicara saja kasih kepada orang-orang yang punya hubungan dengan kita, tapi Philadelphia bicara tentang orang-orang yang tidak ada hubungan dengan saya dan saudara sekalipun. Kalau saudara kenal saya, waktu saudara berdoa ingat saya, puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak kenal pendeta di mana Amerika, Kanada, Korea, tapi saudara nonton khotbah dia, saudara ingat dia. Tuhan suruh saudara berdoa, doakan dia. Karena saya dan saudara pun juga adalah orang-orang yang mungkin dulu ditindas. Tapi sekarang saya dan saudara sudah jadi orang-orang yang merdeka. Dan Tuhan rindu saya dan saudara melakukan tindakan kasih. Makanya Yesus pernah bilang, waktu dia ada di penjara, waktu dia dalam kelaparan, ketelanjangan, kalian ada di mana? Coba kita lihat firman Tuhan ya. Matius 25 ayat 41 sampai 45. Saya baca untuk kita semua. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ingat ya, neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi kalau orang tidak lakukan firman Tuhan, maka dia punya tempat juga ada di situ, saudara-saudara. Lihat ayatnya yang ke-42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal.
orang, apa saudara? Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saya dan saudara perlu melakukan perbuatan baik. Bukan karena kita mau selamat lakukan perbuatan baik. Tapi orang sudah selamat, saya yakin kebaikan yang Tuhan taruh di hati dia akan tunjukkan atau akan praktekkan. Jadi kalau kita pergi pelayanan di penjara, itu bagus saudara-saudara. Ya, itu kita pergi doakan orang di sana, ya, melawat orang di sana. Kita pergi tanya kasus kamu apa. 3 bulan lalu saya khotbah di LP Dewasa tuh. Saya tanya kasus kamu apa. Kami 4 orang perkosa teman SMP. Di mana? Di Alor sana. Masuk penjara berapa tahun? 8 tahun Pak Pendeta. Masih SMP. Saya berdoa buat mereka. Saya bilang sabar ya, di penjara sini kalian dibentuk jadi orang baru. Kalau ada ibadah begini ikut. Kalau ada buku yang bisa kalian baca, mari baca buku. Apalagi ada Alkitab, baca Alkitab. Saudara-saudara, Tuhan mau kita memperhatikan orang-orang yang sedang ada dalam hukuman. Atau juga orang-orang yang sedang diperlakukan dengan tidak semena-mena. Kita harus mendoakan mereka, memperhatikan mereka. Karena saya percaya itu salah satu bentuk dari kasih persaudaraan yang saya dan saudara praktekkan. Mungkin kita lagi baik-baik saja, tapi mereka di sana tidak sedang baik-baik. Apalagi bicara tentang beribadah yang orang-orang yang ada daerah mayoritas yang tidak bisa dengan leluasa. Makanya sampai hari ini setiap hari Jumat di gereja saya kalau berdoa, Tuhan tolong izin pembangunan gereja di Indonesia ini lebih dipermudah. Karena kalau kita di NTT bangun gereja bisa dengan lebih mudah. Tapi di luar NTT bangun gereja sulitnya minta ampun. Kita harus berdoa itu buat saudara. Ya, jangan doa buat diri kita sendiri saja. Untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak. Coba kita ingat orang-orang yang sedang ada dalam penghukuman. Doakan mereka. Mungkin kita tidak kenal mereka, mereka tidak kenal kita. Tapi saya percaya, doa itu tidak akan pernah ada batasannya. Waktu kita berdoa, roh dengan tidak terbatas dia akan bekerja. Dan dia akan sampai kepada orang yang membutuhkan bantuan doa tersebut. Jadi Tuhan mau saya dan saudara praktekkan firman Tuhan ini. Ada amin? Amin. Apa yang bisa kita buat? Mari kita buat. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Mari kita baca firman Tuhan ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Baca lagi ayat yang kedua di atas. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karunia rohani saya dan saudara boleh kejar. Tapi jangan lupa juga mengejar kasih saudara. Karena itu akan ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Karunia boleh hebat. Tapi kalau saya dan saudara tidak punya kasih, maka itu tidak akan pernah ada gunanya. Tuhan mau kita punya karunia. Tuhan mau juga kita punya apa saudara? Kasih. Tuhan berkati kita semua malam ini dengan pesan firman Tuhan. Amin. Amin.